Kembali lagi dengan gue Yuda. Di malam Jumat kali ini gue akan membawakan cerita tentang pengalaman mistis gue waktu gue tinggal di apartemen. Waktu itu gue tinggal di lantai 10 dan ada 3 lift di gedung tersebut. Salah satu lift di sana seringkali digunakan oleh petugas sampah ataupun security. Sementara 2 lainnya digunakan oleh pemilik apartemen. 1 bulan gue tinggal di sana. Keadaan masih aman-aman aja. Tapi keadaan mulai berubah saat tetangga depan unit gue bunuh diri. Dia nekat loncat dari lantai 10 dengan keadaan kaki dan tangannya yang patah dan matanya yang terbelalak. Saat itu gue yang baru pulang lembur melihat secara langsung tetangga depan unit gue tergeletak. Gue sempat nanya ke satpam yang sedang berjaga di bawah. Namun satpam bilang masih belum diketahui penyebab cewek itu bunuh diri. Tanpa memperpanjang obrolan, gue langsung naik ke atas. Kondisi di lorong gue cukup ramai, banyak polisi yang datang menyelidiki kasus itu. Gue langsung masuk ke unit gue dan gue mandi. Waktu itu gak ada hal mistis yang gue rasain. Setelah mandi gue langsung tidur. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Gue terbangun karena gue merasa banyak orang yang lalu lalang di depan unit gue. Gue bangun dari tempat tidur gue dan lihat dari cermin kecil di pintu gak ada seorang pun di depan unit gue. Tanpa mikir apapun, di situ gue langsung tidur lagi. Tiba-tiba gue mimpi ada perempuan datang dengan keadaan mata yang bercucuran darah dan meminta tolong. Perempuan dalam mimpi gue juga terlihat kesakitan sambil memegang perutnya. 2 hari gue selalu mimpi hal yang sama. Sampai suatu malam, gue didatangi sosok perempuan yang sama persis dengan orang di mimpi gue. Dia ada di pojok kamar gue, duduk dan nunduk sambil menangis. Gue gak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa mematung di atas kasur. Perempuan itu lalu berjalan perlahan menghampiri gue. Sampai tiba-tiba perempuan itu berbisik di telinga gue. Tolongin aku, Kak. Tangkap pelakunya. Gue di situ syok bukan main dan langsung nutup mata gue. Keesokan harinya, gue penasaran dengan muka tetangga gue yang meninggal bunuh diri itu. Lalu gue tanya ke cleaning service dan dia ternyata punya fotonya. Ketika gue nge-freeze karena perempuan yang datang sebelumnya mirip dengan tetangga gue. Dari situ gue mulai penasaran kenapa wanita ini bisa bunuh diri. Tapi karena polisi udah nutup kasus ini dan tetangga gue disebut ada gangguan kejiwaan sampai nekat ngelakuin hal itu, gue telusurin selama 1 bulan, namun hasilnya nihil. Sampai ketika gue ngelihat sesuatu yang mencurigakan terjadi. Gue lihat salah satu satpam yang berada di apart gue datang ke kamar perempuan itu. Dia membawa satu box yang gue gak tahu isinya apaan. Gue mulai penasaran dengan gerak-gerik satpam itu. Setelah pertanda itu muncul, tetangga depan rumah gue yang udah meninggal tiba-tiba datang lagi. Dia bilang, Dia, Kak, orangnya. Dia yang jahat. Tangkap, Kak. Tangkap orang itu.
Sejak saat itu, gue selalu nyuri kesempatan untuk berpapasan dengan satpam itu. Sampai di suatu malam, gue lihat satpam itu masuk ke unit depan gue dan ngobrak-ngabrik barang. Waktu gue datang, dia kaget bukan main, dan dia menjatuhkan tespek. Satpam itu hampir kabur, tapi gue coba tahan. Gue tarik tangannya. Gue langsung tanya, apa penyebab semua ini? Karena tetangga depan unit gue hamil. Satpam apart gue sempat ngelak, tapi akhirnya dia jujur. Gue juga baca di hari yang ada di unit tetangga gue. Ternyata satpam apart gue sering banget datang dan ngancem tetangga gue kalau nggak mau ngelayanin dia. Tetangga gue cuma bisa nangis saat satpam apart gue ngelakuin hal keji itu. Sampai akhirnya dia hamil dan satpam itu gak mau tanggung jawab. Tetangga gue stres bukan main, sampai akhirnya milih untuk bunuh diri. Setelah itu gue langsung telepon polisi, ngasih barang bukti yang gue temuin. Ternyata tespek dan di hari ini disimpan di kotak rahasia, sehingga polisi juga tidak menemukan buktinya. Setelah kejadian ini, satpam apart gue langsung dibawa ke kantor polisi dan menerima hukuman penjara. Tetangga depan unit gue juga semenjak itu gak pernah muncul lagi di kehidupan gue.